I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabela. Saya dari mahasiswi UIN Suska Riau, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi saya, yaitu berjudul Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendidikan Islam pada matkul Ilmu Pendidikan Islam. Sebelumnya kita tuh harus mengetahui apa itu tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan Islam. Pemerintah dalam pendidikan Islam itu merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan yang berdaulat dan tertinggi. Jadi, pemerintah diartikan sebagai organisasi atau lembaga. Di dalam kehidupan masyarakat modern, semua kepentingan rakyat, pemerintah berarti sebagai wakil rakyat untuk mempertahankan keutuhan dan kelanjutan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban atas pendidikan pemerintah. Upaya pengembangan sumber daya alam melalui sektor pendidikan telah banyak mendapatkan perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena tuntunan pembangunan bangsa Indonesia dalam menghadapi kompetensi dan persaingan globalisasi. Kenyataan telah menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya alam manusia sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa. Pembangunan akan berhasil bila dilakukan oleh tenaga-tenaga yang memiliki skill serta lengkapi dengan sifat-sifat yang mendukung saat ini. Ada yang menarik dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia karena pengelolaan pendidikan pusat, tetapi juga semakin membesar peran pemerintah dalam rangka domenisasi. Adapun 3 tantangan dunia pendidikan pemerintah di Indonesia, yang pertama yaitu sebagai akibat dari krisis ekonomi. Dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Tantangan yang kedua yaitu untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan. Dituntut untuk dipersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Yang tantangan ketiga yaitu sejalan dengan diberlakunya ekonomi daerah, perlaku disesuaikan sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis. Pun beberapa tanggung jawab pemerintah yang harus diperankan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu wajibnya belajar. Karena wajibnya belajar itu adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga yaitu pengarahan, pembimbing, pembantu, dan pengawas. Pemerintah berhak mengarahkan, membimbingkan, dan membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidik. Yang keempat yaitu memberikan layanan, kemudahan dan jaminan. Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjaminkan terselenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kelima yaitu menyediakan pendanaan dan anggaran pendidikan. Pemerintah wajib menjaminkan oleh pemerintah tersebut. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.